Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anasaria Rahab, NIM 0501193165. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurman Ritonga MH. Materi yang akan saya jelaskan kali ini tentang kompetensi menjual produk atau jasa. Dalam kompetensi menjual produk atau jasa dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menjual produk kepada konsumen retail. Yang kedua, menjual produk kepada konsumen korporasi. Yang pertama, menjual produk kepada konsumen retail. Retail atau real adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa yang secara langsung kepada konsumen akhir. Selanjutnya, definisi dari pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Dalam konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan dua faktor dasar. Yang pertama, saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan utama perusahaan. Adapun tugas, fungsi, dan orientasi pemasaran. Tugas dari pemasaran yang pertama, presentasi produk. Tugas pertama dari kegiatan pemasaran adalah menyajikan produk yang dibuat oleh bisnis kepada publik. Yang kedua, pastikan kepuasan pelanggan. Selain tujuan penjualan, kepuasan pelanggan adalah prioritas pertama oleh tim pemasaran. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Target penjualan harus ditetapkan sejak awal berbisnis. Dari pemasaran yang pertama, fungsi pertukaran, yang kedua, fungsi distribusi fisik, yang ketiga, fungsi peralatan. Konsep dan orientasi pemasaran terdiri dari yang pertama, konsep produksi adalah salah satu dari konsep tertua dalam bisnis. Yang kedua, konsep produk menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, dan inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan berkeyakinan bahwa konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak akan secara teratur membeli banyak produksi yang ditawarkan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran. Strategi pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Strategi di dalam manajemen pemasaran ada dua. Yang pertama, strategi segmentasi pemasaran. Strategi segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam produk pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang membutuhkan baluran produk pemasaran. Kedua, strategi penentuan pasar sasaran, yaitu pemilihan besar atau luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu pasar untuk memiliki segmen tersebut. Strategi yang kedua yaitu menjual produk kepada konsumen korporasi. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Selain itu, jumlah pemasaran dari konsumen korporasi biasanya berjumlah besar. Penilaian akan kebutuhan dan harapan konsumen korporasi adalah menjadi titik utama awal perencanaan strategi penjualan dan menegosiasi serta presentase. Yang pertama, mempelajari konsumen korporasi.
Strategi penjualan kepada konsumen korporasi tergantung pada keahlian bernegosiasi dalam meyakini pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman akan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Yang kedua, menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas berbisnis, yaitu menghubungi konsumen korporasi dengan cara berkomunikasi lewat surat dan menggunakan telepon. Yang ketiga, presentase. Sebelum kita melakukan presentase penjualan, ada 3 teknik yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan presentase standar. Yang kedua, persiapan presentase terencana. Dan yang terakhir, persiapan presentase terprogram. Yang keempat, negosiasi. Setelah konsumen setuju untuk melakukan transaksi, maka syarat dan ketentuan masih harus diperundingkan. Mungkin dua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut memiliki sasaran yang berbeda. Persiapan yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama dan kepuasan bersama yaitu mengucapkan perundingan, memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, menekankan manfaat, menghadapi pesaing, dan menentukan harga. Dan yang kelima, mencapai persetujuan dan kesepakatan. Untuk mengelola suatu penjualan, maka wirausaha perlu menggiring konsumen untuk merasa puas dan menerima produk yang kita tawarkan. Ada beberapa cara untuk mencapai persetujuan dan kesepakatan. Yang pertama, menimbang penutupan. Yang kedua, mendapatkan masukan. Yang ketiga, mengarahkan konsumen. Dan yang keempat, menutup penjualan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.